mungkin jaringan Bu. Kita Oke, mulai aja kita Bu. mulai saja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita pada Allah yang selalu melimpahkan rahmat kepada kita Rahmat semua kepada kita semua, sehingga pada hari sehingga pada ini hari ini kita diberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan review di hari keempat untuk tugas LK9. Bapak Ibu, saya sudah melihat LK yang Bapak Ibu kirimkan, masih ada 3 orang lagi yang belum ya. Jadi saya mohon nanti setelah memberikan review ini Bapak Ibu lebih mendapatkan gambaran, mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan lembar tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Tadi LK yang saya lihat itu ada yang 3, ada yang 2 ya yang membuat. Nah, sebenarnya tugas Bapak Ibu itu di LK9 itu ada berapa? Ada 3 ya? Oke, ya ada 3 karena tadi ada yang mengatakan 2 gitu. Nah, 3. 3 di sini mohon konfirmasi Bu Neti. Misalnya LK9A itu tentang apa? Kalau saya melihat itu adalah tentang modul ajar semuanya, tetapi ada yang disederhanakan, ada yang lengkap begitu ya. Jadi mohon dijelaskan dulu sebentar Bu Neti. Ya, seperti yang Ibu bilang di LK9 itu yang 9A-nya itu yang lebih formatnya lebih sederhana. Hanya tidak ada soal, tidak ada asesmen gitu, Bu. Tapi untuk yang 9B dan C itu hampir sama, cuman yang di C-nya itu ada seperti aspek refleksi siswa, kayak ada bertanya kita melakukan apa gitu. Itu aja perbedaannya, Bu. Oke. Artinya ada 3 komponen ya RPP yang diajarkan atau modul ajar yang disampaikan oleh Pak dosennya. Oke, baik Bapak Ibu. Izin dulu sebentar saya. Oke. Jadi fokus kita kepada modul ajar Bapak Ibu. Bapak Ibu, modul ajar yang kita buat ini ya, itu tidak lepas dari buku yang ada panduan pembelajaran dan asesmen. Kemarin di grup kita saya sudah mengirimkan buku panduan itu sangat bagus sekali untuk Bapak Ibu baca ya, karena akan bermuara ke sana. Di saat kita belajar tentang kurikulum merdeka seperti yang saya jelaskan dulu juga, kita ada diberikan 3 panduan. Yang pertama itu panduan KOSP di sekolah dan KOM di madrasah. Kemudian panduan yang kedua itu buku tentang pembelajaran dan asesmen ya. Nah, di situ semuanya Bapak Ibu gitu. Baik masalah CP, TP, ATP, modul ajar ya, asesmen itu ada di situ di panduan buku yang kedua. Nah, yang ketiga pemerintah juga memberikan buku panduan tentang P5 di sekolah dan P2RA di madrasah Bapak Ibu. Jadi tinggal kita lagi sekarang bagaimana mau menelaah dan membaca buku tersebut. Nah, Bapak Ibu, rencana pembelajaran itu dirancang untuk memandu guru melaksanakan pembelajaran sehari-hari untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Ya, dengan demikian rencana pembelajaran itu disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Kita sudah belajar. Masih saya lihat di tugas Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat itu tujuan pembelajarannya kembali lari dari konsep. Ya, tujuan pembelajaran yang dibuat itu Bapak Ibu adalah tujuan pembelajaran secara goal, secara umum. Ya kan yang diturunkan dari CP. Nah, nanti ini juga yang menjadi alur tujuan pembelajaran, tinggal menyusun saja yang mana di awal sampai akhir berurutan seperti itu Bapak Ibu, sehierarki. Jangan digabung dengan KKTP. Ini masih belum duduk konsepnya sepertinya. Ya, konsepnya itu belum duduk. Bapak Ibu di saat membuat tujuan pembelajaran di RPP, Bapak Ibu lari. Bapak Ibu buat KKTP-nya di situ.
KKTTP-nya akan kita buat juga untuk memandu kita melihat apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Tetapi di bagian TP yang Bapak Ibu ambil itu adalah TP yang sudah Bapak Ibu turunkan dari CP. Jangan lari Bapak Ibu, kita udah runut nih ya, memahami CP awalnya. Udah kita lihat ya bahwa untuk di MI itu ada 3 elemen CP-nya ya, tetapi untuk yang di MI baru elemen fikih ibadah saja. Nanti di kelas 5, 6 baru ada muamalah, dilanjutkan dengan di elemen di elemen D di MTS. Nah, kemudian elemen yang ketiga Bapak Ibu, yang usul fik itu baru adanya di fase F di SMA. Nah, jadi itu Bapak Ibu, jangan lari dari situ Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memahami kurikulum merdeka, jangan lupa bahwa kita sekarang belajar tentang fase. Fase itu 2 tahun dicapai anak kita. Ada CP di situ. CP bahasanya tidak boleh diubah-ubah. Tidak boleh diubah-ubah Bapak Ibu, tinggal ngopi saja. Tapi harus tahu yang mana CP fikih. Jangan sampai terambil CP mata pelajaran lain. Kemudian tengok elemennya. Kalau seandainya di kelas 5 atau di kelas 6 Bapak Ibu mempelajari tentang muamalah ya, jual beli atau halal haram, jangan sampai terambil yang elemen fikih ibadah. Nah, kan itu aja. Nah, terus nanti kita turunkan ke TP. Nah, penurunan TP itu kan ada 3 juga, ada yang langsung dari CP, ada yang dianalisis dulu mana kompetensi, mana yang materi atau konten. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bahkan saya menyampaikan bahwa di saat Bapak Ibu sekarang merapikan tugas Bapak Ibu, saya udah memberikan contoh rambu-rambu CP di awalnya. Pilih CP-nya ya kan, fase apa, kelas berapa, itu yang Bapak Ibu rapikan ke tujuan, ke TP. Nanti Bapak Ibu rapikan ke ATP. Nah, barulah ke modul ajar. Jangan lari kemana-mana Bapak Ibu. Nah, ditambah lagi di LK 5 ya, yang mendalami materi ya. Ya, pendalaman materi. Itu udah mulai Bapak Ibu ambil gitu. Jadi jangan lari-lari Bapak Ibu. Jangan ditukar-tukar, harus runut supaya Bapak Ibu nanti di saat simulasi atau peer teaching, Bapak Ibu sudah mantap menguasai materi itu. Jadi fokus pada suatu materi. Nah, sekarang sampai ke modul ajar. Ya kan? Sampai ke RPP yang kita sudah kenal di kurikulum 2013. Jadi runut, jangan kemana-mana. Walaupun tugas yang diberikan oleh dosen itu banyak sekali ya. Untuk CP, capaian pembelajaran aja kita harus mengenal semuanya. Boleh, enggak apa-apa karena kita belajar. Tapi di saat kita sudah menjadi pilihan kita sampai ke modul, itu ambil satu fase, ambil satu TP, ambil satu materi. Sampailah sekarang ke modul ajarnya. Jadi jangan dipindah-pindah. Nah, sekarang masalahnya yang saya lihat di modul ajar bagian TP itu Bapak Ibu buat tujuan yang kecil-kecil itu, yang itu sebenarnya KKTP. Bapak Ibu sudah belajar saya lihat di LK 6, 7, 8 bagaimana merumuskan KKTP, ada yang menggunakan rubrik interval, ada yang menggunakan deskripsi, ya kan begitu. Itu Bapak Ibu, itu KKTP. Jadi kembali lagi ke awalnya, TP-nya yang diambil, yang diletakkan di modul ajar. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi Bu Neti menyampaikan bahwa di LK 9 Bapak Ibu diberikan tugas merancang modul ajar yang dengan 3 indikator atau 3 kategori ya, 3 macam lah ya, 3 bentuk ya. Saya ingin menjelaskan sedikit, Bapak Ibu izin share-kan dulu tentang komponen yang terdapat di dalam modul ajar. Bapak Ibu, modul ajar di kurikulum merdeka itu adalah pada hakikatnya RPP di kurikulum 2013 Bapak Ibu. Itu dia acuan pegangan rancangan kita dalam mengajar, skenario pembelajaran kita.
Jadi bukan barang yang baru, itu juga namanya yang berbeda. Nah, dalam awal berdirinya keluarnya kurikulum Merdeka itu modul ajar tuh dirancang dengan komponen yang sangat lengkap Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu ya, izin share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu. Di awal, ini yang saya buka adalah buku panduan pembelajaran dan asesmen. Dan saya sudah mengirimkan ini di grup kita ya Bapak Ibu. Silakan nanti dibaca dan ditelaah. Di saat Bapak Ibu menerapkan kurikulum Merdeka ya, dengan sistem IKM, ada yang belajar mandiri, belajar berubah, belajar berbagi. Nah, sepertinya tahun depan ini Bapak Ibu udah belajar mandiri ya. Belajar mandiri berubah gitu. Mandiri berubah itu Bapak Ibu sudah menerapkannya, tetapi semua perangkatnya nanti Bapak Ibu boleh menggunakan yang sudah ada yang disediakan oleh pemerintah Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Tunggu, mana ya? Nah, nih. Ini Bapak Ibu di awal ya, berlakunya kurikulum Merdeka itu pemerintah sudah memberikan acuan komponen-komponen modul ajar yang harus ada di modul ajar kita. Ada 3 komponen. Yang pertama itu informasi umum. Itu ya Bapak Ibu ya, informasi umum itu berisi apa saja? Identitas penulis modul, mata pelajaran kita, fase berapa, itu semuanya identitas seperti RPP kita juga. Kemudian ada kompetensi awal di situ dari materi kita. Kemudian profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarananya. Kemudian target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan, itu termasuk dalam informasi umum. Kemudian ada komponen inti. Apa saja yang terdapat dalam komponen inti? Itu dia tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna. Ini banyak Bapak Ibu pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik itu pertanyaan yang menimbulkan anak itu muncul rasa ingin tahunya lebih luas terhadap apa yang kita ajarkan. Kemudian ada kegiatan pembelajaran dan refleksi peserta didik dan pendidik. Nah, ini dia yang dikatakan oleh Ibu Neti tadi. Berarti Bapak Ibu disuruh merancang juga modul yang komponennya lengkap. Ya, komponennya lengkap yang ini berarti tipe yang ini. Berarti ini di LK9 yang C ya. Ya Bapak Ibu. LK9 yang C yang ini. Ya, yang benar, ada Bu. refleksi peserta didik dan pendidik. Nah, Ya, LK9, Bu. iya, berarti Bapak Ibu disuruh belajar membuat ini Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sedang belajar, jangan sampai tidak tahu. Tapi nanti di saat kita menerapkan dalam keseharian kita di sekolah, Bapak Ibu bebas memilih ya. Pemerintah sudah memberikan 3 kategori dalam merancang perencanaan pembelajaran ini Bapak Ibu. Nah, yang ketiga yang harus ada di modul ajar yang komponennya lengkap itu adalah lampiran. Lampirannya nanti kita melampirkan situ lembar kerja peserta didik. Bapak Ibu kemarin udah belajar membuat LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Kemudian pengayaan remedialnya dilampirkan di situ. Bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Jadi di sini buku sumber buku sumber kita yang kita ambil. Kemudian untuk anak kita juga glosarium kata-kata Penting. kunci ya kata-kata penting, daftar pustaka. Ini yang lebih lengkap Bapak Ibu. Ini di awal keluarnya kurikulum Merdeka memang seperti ini Bapak Ibu. Kemudian pemerintah memberikan alternatif lain. Ini adalah modul ajar yang komponennya lengkap. Jadi Bapak Ibu yang sekarang belajar sebagai mahasiswa jangan sampai nggak tahu. Nah, kemudian sekarang kita diberikan pilihan juga. Di pilihan itu adalah komponen modul ajar yang lebih sederhana. Ya, yang lebih sederhana. Yang lebih sederhana itu kita lihat komponen apa saja yang ada di situ. Ada 5 komponen Bapak Ibu. Nih.
komponen minimum dalam modul ajar. Yang namanya minimum berarti itu kan yang harus mutlak ada ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita tambah, boleh kan Bapak Ibu? Nah iya, yang minimum itu boleh kita tambah untuk kesempurnaan yang kita merasa lebih mudah untuk melakukannya. Nah, apa saja modul ajar yang komponennya lebih sederhana itu? Ini Bapak Ibu yang harus ada itu adalah tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya, kemudian langkah-langkah atau kegiatan. Nah, asesmen awal pembelajaran tetap ada. Yang di awal dulu kita kenal dengan asesmen diagnostik ya. Kemudian rencana asesmen di akhir pembelajaran yang disebut dengan sumatif. Nah, kemudian media pembelajaran. Nah, inilah Bapak Ibu modul ajar kurikulum merdeka dengan komponen yang sederhana. Nah, ini mungkin yang ini LK kalau kita sandingkan dengan tugas Bapak Ibu, berarti ini LK 9 yang A apa B? Kalau ada asesmennya yang B, Bu. Yang B, oke, yang B ya. Nah, ya bisa kita tebak yang asesmen, yang LK 91 itu berarti Bapak Ibu diajarkan juga membuat RPP yang komponennya sedikit, yang minim komponen. Ini berlaku di saat COVID kemarin tuh. RPP 1 lembar yang kita kenal Bapak Ibu ya. Ya, benar. Pernah dengar RPP 1 lembar? Nah, itu RPP 1 lembar itu memenuhi komponen yang 3 ini cuma Bapak Ibu. Ini tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan asesmen langsung. Oke. Kemudian saya izin untuk melihatkan ke Bapak Ibu kembali. Kalau tadi penjelasan secara gamblang, sekarang saya ingin lebih merinci lagi menjelaskan ke Bapak Ibu supaya lebih paham ya, biar tidak bingung lagi nih, supaya nanti yang belum mengeluarkan tugas sudah mengerjakan tugasnya. Izin konfirmasi, udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu sudah saya rinci penjelasan yang saya jelaskan tadi itu lebih konkretnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah kurikulum bentuk-bentuk RPP yang pernah kita buat Bapak Ibu. Saya awali dengan ini dulu. Ini adalah format RPP yang sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Berarti ini kurikulum merdeka. Kurikulum 2013, maaf. Ya. Ini seperti ini formatnya. Ini identitas ini udah jelas Bapak Ibu, selalu kita buat, tidak aneh lagi. Terus yang mana? Yang paling penting harus ada di komponennya itu ini, komponen RPP kurikulum 2013 itu yang pertama ada kompetensi inti, ya kan Bapak Ibu? Kita buat itu kompetensi intinya. Kompetensi intinya kita buat, kemudian kita buat lagi tujuan pembelajarannya. Kemudian kita buatkan KD, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi IPK. Ini di awal-awal kita buat nih Bapak Ibu. Kita ingatkan, kita segarkan lagi ingatan kita. Kemudian materi pembelajarannya ini dirincikan, dijelaskan. Metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, baru langkah-langkah pembelajaran. Dalam satu KD, karena ini kurikulum 2013 Bapak Ibu ya, KD jadi patokan kita. Apabila KD-nya itu dalam, tentu saja materi itu kita berikan kepada anak beberapa kali pertemuan. Maka kita akan rincikan di langkah-langkah pembelajarannya itu dibuat pertemuan pertama. Ya, kan itu ya. Pertemuan kedua, bahkan sampai pertemuan ketiga atau keempat apabila materi yang diajarkan dalam KD itu dalam untuk kurikulum 2013. Kemudian penilaian. Kemudian datang COVID. Ya, kalau datang COVID, pemerintah menginstruksikan untuk rencana pembelajaran itu, merancang rancangan pembelajaran dengan kurikulum darurat ya, kurikulum darurat. Maka ada yang kita kenal dengan RPP 1 lembar. RPP 1 lembar ini dia yang hanya ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran,
dan penilaian hasil pembelajaran. Di sini Bapak Ibu untuk kurikulum 2013 itu kita masih tegas mengingatkan ada penilaian sikap, ada pengetahuan dan keterampilan. Paham Bapak Ibu ya? Ini selamat tinggal kalau kita ingin menerapkan dengan murni kurikulum merdeka, kita beralih ke modul ajar. Tapi apakah yang seperti ini masih boleh Bu dipakai? Masih boleh. Ya, itu dia tadi yang kita kenal dengan yang sederhana itu Bapak Ibu, yang ini. Nah, ini kan sederhana. Ya, modul ajar dengan komponen minimum di kurikulum merdeka. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah, kemudian asesmen. Ya, asesmen. Nah, kemudian yang lebih lengkap lagi ini Bapak Ibu, modul ajar yang menggunakan komponennya lebih lengkap. Ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran supaya kita mudah. Sebenarnya dalam tuntutan dari yang ada di buku panduan tadi hanya ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan asesmen. Tapi daripada kita melihat kembali capaian pembelajaran elemennya apa ya, bingung kan? Terus buat KKTP-nya seperti apa? Nggak ada jelasan di situ. Tapi boleh kita tambah yang minimum tadi Bapak Ibu? Boleh. Ya, yang minimumnya ada yang kita lakukan sehari-hari untuk memudahkan kita dalam memandu bagaimana kita mengajar lebih mudah kepada anak. Nah, yang berlaku sekarang ini Bapak Ibu, kalau untuk PAI yang seperti ini yang kita ambil. Jadi modul ajar yang sederhana tadi yang di kurikulum merdeka kita tambahkan dengan adanya capaian pembelajaran, kemudian KKTP-nya. Yang ini memang sudah ada di kurikulum merdeka yang di apa? Itu Bapak Ibu. Nah, contoh Bapak Ibu, saya ingin berikan contoh yang RPP yang sekarang kita gunakan itu yang seperti ini. Kolaborasi dari yang 3 komponen yang sederhana dari kurikulum merdeka yang ada di buku panduan Bapak Ibu. Oke. Ini contohnya ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh bertanya ya. Ini contoh RPP dengan kategori yang terakhir Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke, terima kasih. Ibu Neti boleh di ini ya, boleh di screenshot untuk beberapa materi ya yang saat saya tayangkan. Oke. Nih Bapak Ibu, modul ajar, maaf karena saya backgroundnya pendidikan agama Islam, saya berikan contoh tapi pada zahirnya sama Bapak Ibu. Nanti yang berbeda itu adalah kontennya, ya kan? Kontennya berbeda, pikir apa, tentu tujuannya beda, tapi semua susunannya itu sama. Nih, nama penyusun kita buat nama kita siapa, sekolahnya MI, fasenya dibuat fase A, kelas berapa, kan gitu kan, semesternya dibuat semester 1. Kemudian alokasi waktu, ini di Bapak Ibu, di alokasi waktu ini yang saya tanyakan kemarin gitu. Kalau struktur kurikulum fikih itu 2 jam, maka dengan berlakunya kurikulum merdeka ini Bapak Ibu bisa jadi nanti hanya 1 jam yang akan memberikan tatap muka di kelas, yang 1 jam lagi itu akan masuk ke dalam co-kurikuler P2RA. Yang di situ Bapak Ibu akan berkolaborasi dengan seluruh guru yang mengajar di kelas itu, misalnya di kelas 1. Jadi ini tidak masing-masing kita ya Bapak Ibu, jangan nanti sampai ada lagi anggapan dari mahasiswa PPG bahwa P2RA itu masing-masing guru melakukannya. Itu sangat keliru Bapak Ibu. Ya, tidak masing-masing kita melakukannya, tetapi itu sudah menjadi satu pembahasan yang menjadi proyek yang untuk kita garap bersama-sama. Ibu masuk ke situ gitu ya, Ibu berada juga di dalamnya itu. Oke, jadi lintas
apel dia Bapak Ibu, tidak lagi menjadi mata pelajaran apa, tapi ini perginya, sasarannya, tujuannya adalah mencapai tujuan elemen yang terdapat di P2RA kalau di madrasah, kalau di sekolah P3 itu profil pelajar Pancasila. Jadi ke situ perginya Bapak Ibu. Jadi elemennya, sehingga kemarin di saat LK8 yang pelaporan penilaian saya sempat menyinggung bagaimana rapor yang akan diterima oleh peserta didik untuk kurikulum Merdeka ini ada 2 ya Bapak Ibu ya, kurikulum intrakurikulernya sama kokurikulernya di akhir tahun. Oke, kemudian tahun pelajarannya dibuat ke Bapak Ibu. Kemudian elemennya apa? Ini elemen Al-Quran hadis, ini untuk PAI Bapak Ibu ya. Tapi kalau seandainya di Al-Quran hadis yang di madrasah itu sudah menjadi mata pelajaran, maka elemennya beda. Bisa tajwid ya, atau kita katakanlah di sini ya elemen fikih ya untuk PAI. Tetapi di madrasah fikih sudah menjadi mata pelajaran yang terletak di sini. Maka elemennya bisa jadi ada 2. Elemen fikih ibadah untuk fase A sama B, elemen fikih muamalah untuk fase C Bapak Ibu ya. Karena di fase C sudah ada elemen muamalahnya, tetapi elemen untuk usul fik ya di MI tidak ada ya, di MI tidak ada. Oke. Kemudian kita buat profil peserta didik Bapak Ibu. Ini adalah gambaran kita yang lebih sempurna, menambah daripada komponen yang sederhana tadi Bapak Ibu ya. Kita buat karena ini ciri khas dari kurikulum Merdeka, jadi kita inovasi gitu ya, kita perbaiki gitu. Jadi ada profil peserta didik. Profil peserta didik ini tidak lepas dari asesmen awal yang Bapak Ibu lakukan ya. Kemarin Bapak Ibu belajar membuat LK6 ya, asesmen awal. Jadi hasilnya seperti apa? Peserta didik itu dalam materi yang akan Ibu ajarkan mungkin ada terbagi menjadi 2 kategori atau bahkan ada 3 kategori. Bapak Ibu buatkan di sini. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila untuk di sekolah, kalau di Ibu adalah dimensi profil pelajar rahmatan lil alamin ya. Bapak Ibu yang lebih tahu itu. Lihat ada berapa dimensi dia, tidak semuanya harus diletakkan di sini, tapi pilihlah dimensi yang relevan, yang sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Kemudian baru dibuatkan di sini capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang dibuat adalah capaian pembelajaran elemennya ya Bapak Ibu ya, yang elemen apa tadi misalnya fikih ibadah ya, buatkan elemen fikih ibadah di sini. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, kembali saya ingatkan kembali bahwa tujuan pembelajaran yang dibuat di sini tentu saja tujuan pembelajaran yang goal ya, yang umum Bapak Ibu. Ya, tidak yang kecil-kecilnya. Nih, memahami huruf hijaiyah dan harokatnya ini diambil dari CP, diturunkan dari CP. Lihat kompetensinya, memahami, kemudian lihat kontennya yaitu huruf hijaiyah dan harokatnya. Seperti itu aja Bapak Ibu. Nah, ini nanti dilihat nih di LK Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mengambil tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu turunkan dari CP yang kita pahami kemarin, yang kita ajarkan, atau Bapak Ibu membuatnya dengan KKTP. KKTP ini baru kita buat KKTP-nya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang dulu yang kita kenal di kurikulum 2013 itu indikator Bapak Ibu ya, indikator. Ini kemudian menyebutkan huruf hijaiyah, mendemonstrasikan pelafalan. Nah, ini kan itu KKTP. Untuk mencapai tujuan memahami huruf-huruf hijaiyah itu langkah-langkahnya ini gitu Bapak Ibu. Nah, ini gunanya untuk KKTP ini adalah buat anak-anak yang berbeda profilnya tadi Bapak Ibu. Untuk anak yang lemah ya, untuk anak yang lemah mungkin kita akan pilih ya, dari 6 ini 4 saja dia memenuhi tujuan KKTP, ketercapaian tujuan pembelajaran itu dia dikatakan sudah bagus gitu.
Itulah yang namanya pembelajaran berdiferensiasi yang dimaksud itu Bapak Ibu. Dilihat dari sini. Jadi tidak harus semua tujuan ini harus didapatkan oleh anak-anak kita yang berbeda dalam daya kemampuannya, tetapi pilihlah ya konten yang esensial dari tujuan tadi. Nah, itu Bapak Ibu. Ini perginya ke berdiferensiasi. Kemudian asesmen awal. Asesmen awal. Bapak Ibu di LK6 itu laporan ya, bukan bukan penyusunan pembuatan asesmen apa itu, tapi laporan. Kalau saya memahaminya laporan. Nah, untuk laporan itu Bapak Ibu kemarin saya komentari jangan berupa angka ya untuk asesmen awal, karena kita ingin tahu persis kondisi peserta didik itu dalam kesiapannya dalam menerima pelajaran dan seperti apa sih murid yang kita hadapi saat ini. Itu dinarasikan Bapak Ibu, dijelaskan dengan deskripsi ya. Kemudian contoh instrumennya seperti ini. Kemudian ya Bapak Ibu ya boleh. Kemudian ini dijelaskan sini Bapak Ibu untuk yang asesmen awalnya untuk RPP yang lebih lengkap Bapak Ibu ya, yang kita lakukan sehari-hari sekarang. Nah, kemudian bagian langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu Bapak Ibu, kalau seandainya tujuan pembelajaran kita itu memerlukan beberapa kali pertemuan, itu harus rinci di modul ajar kita. Dijelaskan pertemuan pertama itu KKTP yang mana yang kita ajarkan. Kan ada tadi tuh Bapak Ibu 6 ya KKTP-nya, ya kan? KKTP-nya 6 untuk mencapai TP-nya. Nah, kemudian mungkin di pertemuan yang pertama kita baru mengajarkan memenuhi tujuan yang KKTP 1 dan 2. Nah, disinilah Bapak Ibu buatkan kegiatan pendahuluan. Berbeda dengan RPP yang ada di kurikulum 2013 Bapak Ibu, untuk kurikulum Merdeka ini dinarasikan Bapak Ibu. Kalau selama ini kan kita pakai poin-poin ya Bapak Ibu ya, pakai angka ya. Pakai angka 1 gitu kan, mengucapkan salam gitu. 2, guru mencekkan peserta didik, kesiapan belajar dan segala macam. Maka kalau kita ingin memakai seperti apa kurikulum Merdeka itu, maka di modulnya dinarasikan Bapak Ibu. Ya, tidak poin-poinnya. Kegiatan inti juga begitu. Nah, di kegiatan inti ini dijelaskan Bapak Ibu, ada materinya. Ini orang ini contoh ini sudah ada YouTube-nya, jadi sehingga mudah diklik YouTube. Tetapi kalau kita tidak menggunakan YouTube atau digital seperti ini, maka kegiatan inti kita itu Bapak Ibu jelaskan huruf-huruf hijaiyahnya di sini. Ya, huruf hijaiyahnya ini, huruf hijaiyah lengkapnya, huruf hijaiyah nanti berbaris, huruf hijaiyah nanti sampai menyambung gitu Bapak ya, bersambung. Nah, itu beberapa kali pertemuan Bapak Ibu. Itu ini Bapak Ibu yang tahu, yang lihai di sini. Yang jelas di kegiatan inti itu kita menuangkan, menjabarkan materi yang kita ajarkan, tidak hanya rukun iman gitu, bacaan syahadat, tetapi rukun iman itu apa saja itu dijelaskan. Bacaan syahadatain itu ada syahadat rasul, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasulnya, itu dijelasin bacaannya sampai ke bacaan dan sampai ke arti-artinya Bapak Ibu. Itulah makna dari adanya modul ajar ini Bapak Ibu. Kemudian di kegiatan penutup seperti biasa aja, tapi tetap dinarasikan ya, sesuai dengan gaya mengajar Bapak Ibu nanti seperti apa menutup materi pembelajaran itu. Misalnya ini peserta didik secara berkelompok atau klasikal menunjukkan huruf hijaiyah dan pelafalannya. Jadi diulang kembali di akhir. Guru memberikan penguatan materi pembelajaran, apa saja pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan yuk sama-sama gitu Bapak Ibu. Dan jangan lupa tentu saja kita menutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majelis ya, dan hamdalah. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Udah selesai itu modul ajar Bapak Ibu dalam pertemuan 1 hari itu ya, 1 jam atau 2 jam pembelajaran. Bapak Ibu tanya lagi nanti berapa muatan kurikulum fikih di kurikulum Merdeka ini di madrasah ya Bapak Ibu. Oke.
Nah, ini kan untuk beberapa kali pertemuan Bapak Ibu ya, untuk beberapa kali pertemuan seperti itu terus. Nanti besok pertemuan yang berapa lagi, ya nih tidak menggunakan YouTube, dia menggunakan huruf yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Nah, nanti setelah selesai materi, kan? Nah, ini dia Bapak Ibu asesmen formatif. Bapak Ibu, jangan sampai kita untuk memahami kurikulum merdeka ini, asesmen formatif itu seperti apa? Asesmen formatif ini Bapak Ibu berlaku di tengah-tengah pembelajaran kita. Kita ingin tahu nih, ya masih mengajarkan huruf hijaiyah tadi, masih ingat nggak ya anak-anak huruf-huruf yang sama bentuknya itu? Kita berikan latihan. Tapi latihan yang kita berikan di saat proses pembelajaran itu tidaklah kita jadikan nilai yang akan bergabung kepada nilai rapor Bapak Ibu. Berikanlah bimbingan yang intens kepada anak yang lemah dalam proses pembelajaran dengan adanya asesmen formatif ini Bapak Ibu. Kalau kita tahu anak ini sulit, jangan dibiarkan, kita dampingi. Ya. Oh, ini berarti anak ini. Nah, begitu juga kalau anaknya sudah memahami, kita bisa memberikan soal pengayaan untuk di asesmen formatifnya. Sehingga dengan harapan setelah kita memberikan pendampingan yang baik kepada anak-anak di saat asesmen formatif, kita tahu di mana kelemahan anak, di mana anak sudah memahami materi kita, dan kita juga sudah mencoba untuk mengubah strategi pembelajaran kita jika anak kesulitan dalam memahami materi itu. Diharapkan nanti di akhir materi semua huruf hijaiyah itu satu tujuan. Kita mengadakan asesmen akhir, itu yang namanya asesmen sumatif. Nah, disinilah Bapak Ibu nilainya nanti yang akan dimasukkan ke rapor. Jadi nilainya di sini nih ya, di akhir sumatif itu kita buatkanlah soal sesuai dengan kompetensinya. Kalau kompetensi itu mengharapkan membaca, ya betul-betul membaca, jangan hanya dengan pengetahuan tertulis Bapak Ibu penilaian asesmennya ya. Kita kalau seandainya praktek ya kita buatkan rubrik penilaiannya. Bapak Ibu udah belajar tuh di LK 6, 7 udah membuat LK ya, asesmen pembelajaran. Kemarin saya komentari juga kalau KD-nya praktek berwudu Bapak Ibu, itu untuk asesmen sumatifnya yang paling pas itu adalah praktek betul-betul. Jadi silakan rancang rubrik dan instrumen penilaiannya. Anak itu dikatakan mahir seperti apa? Apabila dia sudah bisa membaca semua bacaan yang terkait dengan berwudu itu, mulai dari berniatnya kan sampai berdoanya benar. Gitu ya. Urutan tata cara wudunya benar dan sempurna, itulah yang mahir ya kan. Yang cakap di bawah itu lagi, atau yang mahir itu kita buat sangat baik, boleh, itu kita yang menentukan Bapak Ibu. Sangat baik boleh, mahir kita apakan pendidikannya boleh. Nanti yang baik yang mana, dia tahu semua bacaannya, urutannya juga udah benar, tapi nggak sempurna, membasuh mukanya itu nggak sampai ke telinga segini. Atau ketika saat dia mengambil air untuk kepala, dia dibawanya airnya tuh sehingga basah-basah lah dia. Yang seharusnya air untuk kepala kan dilepas karena menyapu mengusap. Kan begitu Bapak Ibu ya. Buatkan instrumen-instrumen seperti itu Bapak Ibu. Dilarang untuk menguji memberikan tes sumatifnya dengan tertulis nggak salah. Itu melengkapi, tapi yang paling sesuai asesmen untuk KD mempraktekkan atau membaca itu adalah praktek Bapak Ibu. Kalau kita buat dengan cara tertulis itu hanya untuk menambah, melengkapi saja yang esensial dan yang utamanya yang tadi itu. Oke, mungkin demikian penjelasan terhadap materi kita. Dimohon kepada Bapak Ibu silakan untuk menanggapi dan bertanya, karena materi yang disampaikan oleh Pak dosen ada 3 ya, ada 3. Jadi Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan
belangko ya, dengan belangko yang sudah diberikan oleh Pak dosen. Jadi penjelasan saya tadi Bapak Ibu ramu lagi letaknya di mana. Nanti ketika Bapak Ibu sudah menjadi guru yang akan mengajarkan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu bisa memilih beberapa alternatif dari yang sudah ada tadi. Tapi yang jelas Bapak Ibu untuk saat sekarang ini memang fokus kepada belangko modul ajar yang sudah diberikan oleh dosen. Ikuti arah dan petunjuk Bapak dosen. Yang tadi itu membantu Bapak Ibu, misalnya bingung, ini apa ya isinya di sini nih ya Bu Anis ya. Ya, itulah penjelasan dan contoh RPP yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, silakan Bapak Ibu boleh buka kameranya untuk kita saling diskusi. Oke, silakan. Bu Neti ada tadi diambil beberapa dokumen. Yang pertama dan terakhir Bu, karena terlalu serius mendengarkan Ibu. Iya, nggak apa-apa, yang penting ada ya. Ibu, netizen bertanya. Iya, silakan. Mengingat kami kan mengerjakan tugasnya kan sesuai dengan LMS yang dikirim formatnya. Jadi seperti tadi di kegiatan pendahuluan itu kan Ibu bilang berbentuk narasi, jangan 1, 2, 3 gitu ya kan. Kalau yang di LMS itu kan memang ada satu guru menyiapkan untuk melakukan doa gitu kan, tapi dia per ini Bu, per poin-poin gitu. Masih ada bintang-bintangnya ya. Masih ada itu untuk yang LK91 yang 9A. Semuanya. Tidak Bu, 92 Bu malahan. 92 sebenarnya itu udah komponen RPP modul ajar kurikulum Merdeka ya. 92 dan di tunggu ya Bu ya, kegiatan pembelajaran 92 C-nya juga ada pakai poin-poin gitu Bu gitu. Tunggu, yang poin-poin itu sudah ada di belangkonya? Sudah. Ada di belangkonya ya. Yang kami nomor 1 tuh titik gitu disuruh ngisinya, kita tinggal suruh ngisi aja gitu Bu. Iya, terima kasih informasinya. Jadi saya nggak salah komentar nanti kan. Terus ya. Jadi kami kan mengikuti sesuai dengan yang disesuaikan dengan di situ aja gitu. Benar ya. Makanya tadi saya jelaskan, ini penjelasan kita bila kita mengacu kepada panduan asesmen pembelajaran asesmen dan asesmen yang ada di kurikulum Merdeka ya. Itu tidak lagi menggunakan angka dijendol-jendolkan. Tapi kalau seandainya tugas seperti itu ya kita tentu saja mengacu kepada tugas. Masukkan aja nggak apa-apa. Terus apalagi yang berbedanya? Ini di yang Ibu jelaskan ada dimensi itu, seperti kalau di di LMS kita itu kan ada profil Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Iya. Jadi terutama saya ngisi dua-dua Bu, yang untuk P5-nya sama yang P2RA-nya saya isi. Oh gitu, ambil lah. Iya kan sama itu ya. Tapi kan sesudah saya lihat mungkin bahasanya dari Ibu kan dimensi, kalau di sini kan langsung profil ini gitu. Boleh, tak apa-apa. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi gitu ya. 6 dimensi. Dimensi itu nanti dijabarkan lagi ke elemen. Banyak lagi anak-anaknya tuh. Iya. Ya banyak lagi sama anak-anaknya. Jadi memang yang penting dipahami bahwa untuk melaksanakan P2RA itu nanti Bapak Ibu tidak sendiri-sendiri. Apa ya project untuk pikir kita apa? Itu nggak ada lagi tuh bahasa kayak gitu. Ya, kalau seperti itu berarti kita nggak paham, kita tidak mendapatkan ilmu materi tentang itu gitu. Oke ya. Ibu ada lagi kan, ini kami kan ada 9 yang LK9 tuh kan ada 2, 91 dan 92 gitu Bu.
sesudah kami lihat, terutama Neti lihat, itu sama mengerjakan modul ajarnya, diminta juga 3. Materinya yang berbeda tuh berarti. Materinya dibedain. Berarti materi berbeda. Oke, baik. Oke, jadi di LK9 itu secara garis besar ada 2 belangko. Ya, Belangko 91 sama 92. 2. Kemudian di 91 itu ada itemnya 9A, Ya. 9B, 9C. Tadi udah Ya. paham ya, udah paham berarti ya. Berarti itu komponen-komponen yang berbeda. Ya kan? Kita udah jelaskan tadi tuh. Kemudian yang untuk LK92 itu sama persis. Sama kolomnya. Oke, modul ajar sekarang saya juga. tanya dulu, kemarin Pak dosen jelaskannya seperti apa? Belum ketemu. Materi ini belum ketemu? Memang belum, Bu. Jadi apa Ibu cuma belajar di modul? Iya. Hebat. Keren. Oh, luar biasa. Jadi belum ketemu sama dosen sama sekali. Belum, Bu, untuk masalah LK seperti yang dibilang kawan waktu kita review 678 itu yang 8 belum juga dijelaskan. Iya, pelaporan itu, yang rapor itu ya. Nah, belum. Makanya Neti pertama salah itu, masalah itu karena kan di modul itu ada dibilang disesuaikan dengan rapor sekolah masing-masing. Benar. Kalau kebetulan di rapor Neti kan seperti itu. Tapi mungkin Neti salah buatnya gabungan untuk deskripsinya itu hanya fikih. Sebenarnya mungkin bisa digaris saja gitu kan, ada Quran hadis, ada gitu. Mungkin Iya. letaknya salahnya di situ untuk perbaikannya. Tapi sampai sekarang maaf semuanya sambil ini Bu, kami belajar sendiri semua gitu Bu. Terutama Ya Bu, saya menambahkan kami belajar sendiri. Hebat Jadi, Bapak Ibu semuanya. Bisa mencermati modul ya, Wah. Sebenarnya kan yang modulnya ada ya, tapi memang karena kita ini belajar tentu perlu juga pengarahan. Bapak Ibu, andai saya tahu dari awal, saya ingin sekali menjelaskan dari awal kurikulum merdeka itu, tapi nggak apa-apa dah gitu. Sekarang sambil jalan, Bapak Ibu sudah semakin jelas kan? Ya, udah Bu. Nah, makanya ketika review gini nih, barulah kami tahu oh yang semalam yang kita kirim dari dosen itu oke ada di nilainya. Tapi ketika melihat komentar Ibu, oh ini bagusnya ditambah begini, itulah yang kami perbaharui lagi. Jadi bertambah paham lagi gitu, tambah lagi dengan penjelasan dari Ibu gitu, lebih masuknya lagi gitu. Oke. Terima kasih. Lagi Bu, semalam kan ada dimasukkan dosen ini sambil curhat ya. Iya. Ada disertakan perencanaan pembelajaran diferensiasi kata beliau tuh, dimasukkan ke LK 9. Kami bingung, ini mau dibuat kelompok form barukah atau dimasukkan kemana? Tadi dari penjelasan Ibu ada yang bisa nangkap nggak tuh masukannya di bagian mana? Yang di bawah KKTP. Iya, di bawah KKTP, di profil peserta didik ya kan. Bapak Ibu kan sudah memetakan kemarin tuh ada asesmen awal. Kemudian nanti yang ada lagi penjelasannya itu kalau ada dimasukkan di bagian penjelasan inti. Coba dicocokin di situ. Kan setelah kita melihat jadi proses kegiatan inti buat anak kita setelah memahami nih seperti apa asesmen awal peserta didik kita. Jadi kan itu dari kontennya, dari tujuannya tadi kan saya sampaikan tuh tujuannya ada 6 ya, buat anak yang dalam kategori kompetensinya lemah dalam pemahaman itu kita hanya menekankan yang esensial saja gitu. Misalkan ya untuk membaca bisa membaca gitu. Nah, di situ kan ada hukum tajwid sebenarnya. Ya kan? Di KD di kompetensi kan tidak ada itu hukum tajwid, nggak ada. Misal nih contoh yang mudah dipahami ya. Nah, maka untuk anak-anak yang sulit membaca Quran gitu kan, membaca itu saja yang kita sasar gitu, yang kita dampingi dia di saat formatif kita. Pokoknya jangan sampai anak nggak bisa baca gitu, tapi nggak tahu hukum tajwidnya, nggak apa-apa. Tetapi buat anak yang tinggi kemampuannya itu harus dikayakan dengan penjelasan itu.
bahwa ini hukum tajwidnya mad jaiz, mad wajib dan segala macamnya. Oke, jadi tidak perlu dibuat belangko baru, tapi Bapak Ibu insert, Bapak Ibu masukkan di bagian-bagian yang sesuai dengan penjelasan saya tadi. Kan ada tuh profil peserta didiknya. Sesudah Ibu jelaskan baru paham, Bu. Jadi ketika Iya. disuruh masukkan itu tuh ini mau dimasukkan kemana kan gitu, Bu. Iya. Kenapa nggak Makanya tanya kita Pak ngerjain. dosennya? Hah? Kan tanya Pak dosen lah. Iya. Enggak, maksudnya kan mungkin semalam juga karena ada kegiatan di sekolah, jadi Iya. Neti membaca gitu aja. Tapi bingung ketika buka mau dimasukkan kemana ini. Ya udah nunggu besok pas ada Ibu masukkan WA kita hari ini review. Makanya saya tanya sekalian, Bu ya. Iya, oke. Gimana yang lain? Lebih paham? Mungkin ada, ikan masih 7 yang ngumpulan tugas, yang masih 7 itu pun masih banyak yang apa Masih ya, banyak sangat. Cuman maaf Bapak Ibu, kami di sini juga membantu. Makanya bagi saya kehadiran Bapak Ibu di saat review itu yang paling utama. Tugas Bapak Ibu yang namanya kita belajar tentu akan berproses dia. Saya yakin Bapak Ibu nanti akan memahami kurikulum Merdeka itu lebih baik lagi. Sekarang Bapak Ibu belajar sendiri, sekolahnya belum juga melakukan mendiri, jangankan mendiri berubah ya, mendiri belajar baru yang hanya dengar-dengar kan gitu ya. Tapi Bapak Ibu tetap semangat gitu. Nah, itu juga yang saya pesankan, jangan sampai tidak dikirimkan tugasnya Bapak Ibu. Masih ada 3 orang lagi tuh. Awalnya yang membuat 3, kemudian saya lihat lagi pagi-pagi tadi 7. Nah, sekarang saya masih review, mudah-mudahan tergambar Bapak Ibu bagian-bagian mana yang masukkan. Nanti yang saya tayangkan tadi Bapak Ibu perlu? Iya, Bu, boleh jadi Ya. acuan, Bu. Oke, saya kirimkan Nambah. nanti ya. Oke, udah banyak hal yang saya kirim tuh Bapak Ibu. Jangan hanya dibiarkan di HP. Di-download Bapak Ibu, buat satu folder itu kan PPG, itu situ semuanya. Kalau lebih jelimet lagi, ini materi Pak dosen, ini materi Bu Anis, Pamong. Gitu. Jadi punya kita administrasi, jangan nanti mana ya gitu. Ya. Nanti dia apa aja, dibilang aja apa yang lebih diperlukan. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih Bu Neti. Ada yang lain yang ingin menanggapi atau bertanya? Jangan sampai nggak paham ya Bapak Ibu kalau kita udah review ya. Kalau bingung, tanya aja Bapak Ibu, insya Allah. Kalau saya nanti nggak bisa jawab, saya tangguhkan dulu, saya tanya lagi nanti sama yang lain sehingga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Oke, yang tidak hadir Pak Islahul ya, tadi hadir sebentar beliau kayaknya. Gimana Bapak Ibu? Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Rada ada yang ditanyakan? Bu Jawarni, Bu Is, mana nih Bu Is? Bu Irna, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu, Ya silakan Bu Puan. izin bertanya, Ibu. Ini kan saya sudah ngirimkan tugas, terus ada revisi. Revisinya itu katanya sertakan perencanaan pembelajaran diferensiasinya. Itu maksudnya apa ya, Bu? Ibu, itu dari dosen ya. Iya, Itu maksudnya adalah kemarin kan Pak dosen sudah ngirim tuh seperti yang disampaikan Bu Neti tadi. Iya kan? Nanti ibu-ibu masukkan sesuai dengan belangko di LK 9B dan C itu. Ibu masukkan di situ yang bagian peserta didik ya, bagian peserta didik. Itu diambilkan kategori peserta didik Bapak Ibu seperti apa kemarin. Terus nanti di dalam kegiatan inti juga buat anak-anak yang kita sudah bedakan kelompoknya sesuai dengan asesmen awal kita, maka
pembelajaran kita intinya, iya kan, proses pembelajaran yang kita lakukan itu adalah berdiferensiasi. Tentu beda konten, proses, dan produk, kan itu ya yang ada disampaikan oleh Pak dosennya ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal masukkan saja di dalam belangkonya, sesuaikan belangkonya. Kan tadi udah saya ini ya Bapak Ibu ya, saya share ya beberapa, banyak sekali tuh beberapa alternatif model perencanaan pembelajaran yang bisa Bapak Ibu lakukan di kelas. Jadi tadi Ibu Neti bilang perlu, nanti insya Allah akan saya share ya kepada Bapak Ibu. Silakan dilihat lagi. Ya, Bu, makasih, Bu. Paham Bu Puan gimana? Bu Puan jelas? Iya, Bu. Jadi nanti lihat di situ di bagian peserta didik satu tuh Bapak Ibu ya. Kemudian di inti kegiatan satu, di langkah-langkah pembelajaran di bagian inti kegiatan. Ya, masih ada yang mau ditanyakan? Neti Bu, Ya, silakan. kembali asesmen awal Bu. Neti kan buat hasil asesmen awal tuh berbentuk narasi. Ya. Jadi kami semuanya disuruh ganti berbentuk angka. Oh. Makanya hasil kami itu berbentuk angka Bu. Iya, gitu. iya, ada apa berarti ya? Nah, itu memang dari Pak dosennya langsung yang meminta seperti itu gitu, berbentuk angka. Kalau Neti semalam sih memang punya Neti itu memahami masalah pernikahan begini. Iya. Kan tapi memang Bapak tuh minta udah berbentuk narasi, ini nilainya berapa? Ya. Tapi Iya. karena awal buka beliau itu adalah contoh dari Pak Islah itu berbentuk angka, ya udah Pak Islahnya yang benar katanya. Ya udah kami ngikut semua seperti Pak Islah jadinya Bu. Nggak Neti buat narasinya lagi. Iya. Aja nilai apanya, poin-poinnya ini dapat 7, 6 gitu-gitu Bu, dikelompokkan sesuai dengan itu. Nah, itu dia Bu jadi masalahnya Bu. Ya udah. Sekarang gini, kita apa saja, kita ambil jalan tengahnya ya. Kalaupun kita dengan angka, ya kan, ini kan kemampuan awal anak ya terhadap apa ya, kita ingin tahu nih, taruhlah ke pemahaman dulu ya, ke pemahaman materi yang akan kita ajarkan. Kita ingin tahu nih anak-anak sudah punya pemahaman awal nggak ya tentang materi ini, kan begitu ya. Nah, ketika kita mulai dengan angka, karena kan kita membuatnya dengan soal pengetahuan, ya kan? Kita nilai segini. Kita tidak bisa membaca gitu. Kita yang saya tidak melakukan asesmen, nggak bisa baca saya ini nilai 9 ini seperti apa kondisi anaknya gitu. Makanya saya bilang kemarin di situ ketika saya melihat Bapak Ibu banyak yang membuat angka, juga dilengkapi dengan narasi dan deskripsi ya kan gitu ya. Tapi kalau kita melihat kepanduan panduan pembelajaran asesmen itu memang di asesmen awal itu lebih mengarah kepada deskripsi gitu. Jadi kalau kita buat angka boleh-boleh saja untuk memberikan penguatan, tapi kita lengkapi yang angka yang kita dapatkan ini apa bacaannya gitu, penjelasannya apa gitu. Ya, oke. Itu sudah lewat, nggak apa-apa. Jadi nanti kita kedepannya lagi kita lebih berikan penguatan karena di RPP nanti tuh. Nah, itu contohnya di modul ajar tadi kan, asesmen awalnya memang berupa deskripsi gitu, nggak angka gitu. Secara umum kita bagi anak kita ini dari angka itu bisa memang dengan angka, tapi nanti hasil pelaporannya itu berbentuk deskripsi bahwa anak yang 9 nilainya itu ada 5, berarti 5 orang anak-anak sudah memahami ya, sudah paham, sudah mengenal gitu tentang materi ini. Maka yang harus kita lakukan di kegiatan inti tentu memberikan program pengayaan. Nah, itu Bapak Ibu, memberikan pengayaan, jangan hanya itu lagi. Kalau dibiarkan tidak ada langkah untuk pengayaannya, anak-anak akan ribut kelas kita. Nah, itulah gunanya kita mengenal lebih dulu seperti apa kesiapan mengajar anak didik kita. Ya, itu. Oke.
Oke, terima kasih ya. Maunya kemarin ibu juga nanya ya tentang ini ya. Ambil, bang, ambil, tolong bang. Cuek aja kamu ya nak. Tutup pintu. Oke. Oke, terima kasih Pak Is. Lagi ini ya, akhir tahun, awal-awal tahun memang kita memang ini ya. Saya kemarin juga gitu Pak, yang jadwal undur-undur itu tuh Banyak anu Bu, banyak pertemuan dengan tugas dari sekolah ini yayasan. Bu. Iya, di awal pembelajarannya kita apa lebih lebih banyak ditanya oleh apa ya, oleh yayasan gitu ya, bagaimana persiapannya gitu. Oke, gimana Pak Islahul? Maaf kami tadi sudah membahas ya, nanti kalau apa saya kirimkan di ini di WA kita ada beberapa alternatif modul ajar yang ada di kurikulum Merdeka. Ada yang komponennya lengkap ya, yang lengkap banget ya, yang lengkap banget ya. Kita udah melihatkannya tadi di buku panduan pembelajaran asesmen itu juga ada. Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa lihat, bisa belajar di situ. Kemudian saking banyaknya komponen, pemerintah tidak ingin merepotkan guru. Guru tuh ngajar, tidak hanya terfokus kepada administrasi. Oleh sebab itu, diadakan lagi kebijakan untuk menyederhanakan komponen yang terdapat di modul ajar kurikulum Merdeka. Ya, yang ada 5 komponen tadi yang harus ada. Tujuan, langkah pembelajaran, asesmen awal, asesmen sumatif, kemudian terakhir media. Ada media pembelajaran di situ. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada lagi yang mau kita diskusikan? Kalau tidak ada, kita tutup. Gimana, Bu Deti? Ibu, refleksi peserta didik itu berbentuk pertanyaan kita ke anak atau anak ke kita? Refleksi itu boleh pertanyaan kita ke anak, anak juga boleh refleksi ya. Refleksi dari apa sih hasil dari materi yang sudah kita ajarkan, refleksinya apa gitu. Nah, jadi boleh dua arah. Nah, kan ada tadi refleksi peserta didik dan refleksi pendidik. Ya. Nah, itu untuk modul ajar yang kurikulum Merdeka yang lengkapnya itu. Ya. Nah, oke, Ya itu kan yang C-nya yang lengkap betul Bu diminta Bu Oh iya, yang C ya. Nah, jadi kan ada yang tadi C. langkah-langkah itu. Di buku nanti di apa ada di buku panduan itu ada. Buka ya, buka di buku panduan pelajaran kita itu di-download ya, di-download, masukkan ke folder materi guru pamong gitu. Jadi yang punya saya buatkan semua di situ, termasuk yang CP kemarin itu Bapak Ibu. Nanti yang TP juga, karena kan di pelajaran yang diberikan oleh Pak dosen kan banyak tuh ya belangko-belangko ya yang diajarkan yang harus ditagih. Tapi kalau untuk yang kita gunakan sebagai guru di kelas itu nggak sebanyak itu kan, satu-satu dia kan, CP-nya, TP-nya, alur, kemudian nanti prota, prosem gitu. Kemudian baru RPP. Oke. Ya Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Mohon dibuka kameranya di akhirnya, di akhir materi kita ambil dulu ya. Ibu Reda sama Ibu Janawara ini 1, 2, 3, 7. Berarti ada lagi yang belum hadir ya, terpental lagi atau gimana nih? 3 orang lagi yang belum hadir. Oke, kita ambil, ada yang mengambil dokumentasi kita, silakan. Nanti Bapak Ibu untuk yang LK 10 ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat materi dulu dari dosen sehingga tidak telat ya mengumpulkan tugas karena bingung ya kan. Kayak hari ini kan untuk LK 9 masih ada 3 orang yang belum mengumpul. Nah, jadi nanti segera ya Bapak Ibu. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyajian review materi. Terima kasih. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh ya saya tutup ya.